Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Dianingsi dengan NIM 24108020105 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi secara singkat nih tentang salah satu tokoh yang cukup berdampak pada masa pendiri dinasti Safawiyah dan lahirnya negara Syiah di Persia. Nah, beliau ini merupakan pendirinya nih, yakni Ismail I. Oke, langsung saja. Dalam sejarah peradaban Islam, kekuasaan tidak hanya dibangun oleh pedang, tapi juga oleh keyakinan, ideologi, dan juga karisma bagi seorang pemimpin. Oke, di Persia sendiri, pada awal abad ke-16, muncul seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Namun, dia udah mampu mengubah wajah politik keagamaan wilayah tersebut untuk ratusan tahun ke depan. Namanya adalah Ismail I. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga pemimpin spiritual, panglima perang, dan juga simbol lahirnya dinasti Safawiyah. Jadi, melalui Ismail I ini, Persia berubah dari wilayah yang terpecah menjadi sebuah negara yang kuat dengan identitas keagamaan yang jelas. Oke, di video kali ini kita akan membahas siapa sebenarnya Ismail I dan bagaimana ia mendirikan dinasti Safawiyah, serta kebijakan-kebijakan apa saja nih yang ia terapkan dan mampu berpengaruh terhadap peradaban Islam. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang Ismail. Ismail I lahir pada tahun 1487 Masehi dari keluarga Safawi, yakni sebuah tarekat sufi yang memiliki pengaruh kuat di Persia dan Azerbaijan. Ayahnya, Sheikh Haidar, adalah seorang pemimpin tarekat Safawiyah, sedangkan ibunya memiliki garis keturunan bangsawan. Sejak kecil, Ismail ini hidup dalam kondisi penuh konflik. Ayahnya terbunuh dalam pertempuran dan Ismail harus hidup dalam persembunyian untuk menghindari kejaran musuh-musuh politik keluarganya. Namun, justru dalam masa persembunyiannya inilah Ismail membangun karisma spiritual dan dukungan dari pengikut setianya yang dikenal dengan Kizil Bas. Mereka ini bukan hanya pengikut, tapi juga pasukan yang fanatik yang percaya bahwa Ismail memiliki kedudukan istimewa. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang kebangkitan Ismail I dan berdirinya dinasti Safawiyah. Pada usia yang sangat muda, Ismail I ini memimpin pasukan Kizilbas untuk menaklukkan wilayah-wilayah Persia. Pada tahun 1501 Masehi, ia berhasil merebut kota Tabriz dan memproklamasikan dirinya sebagai Syah Persia. Jadi, dari peristiwa ini menandai lahirnya dinasti Safawiyah. Salah satu kebijakan paling penting Ismail I adalah menetapkan Syiah Imam 12 sebagai mazhab resmi negara tersebut. Keputusan ini memiliki dampak yang besar karena sebelumnya mayoritas penduduk Persia menganut Sunni. Namun, melalui kekuatan politik dan militer, Ismail I berhasil membangun identitas keagamaan baru bagi Persia yang bertahan hingga hari ini. Nah, setelah lahirnya dinasti Safawiyah ini, maka sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Ismail I pun mulai berjalan dan kepemimpinan Ismail I pun di sini mulai dijalankan. Ismail I memerintah sebagai pemimpin politik sekaligus spiritual. Ia tidak hanya dipandang sebagai raja, tapi juga sebagai figur yang suci oleh para pengikutnya. Sistem pemerintahan Safawiyah sendiri memadukan unsur militer, agama, dan juga monarki, di mana Ismail I menempatkan pengikut setianya pada posisi yang paling penting di pemerintahan, sehingga kekuasaannya ini relatif stabil di awal masa pemerintahan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena terlalu bergantung pada loyalitas kelompok tertentu. Sehingga dari sistem pemerintahan tersebut muncullah berbagai konflik dan juga tantangan pada masa pemerintahan Ismail I ini. Salah satu tantangan terbesar Ismail I atau Ismail I datang dari dinasti Turki Utsmani yang bermazhab Sunni. Konflik antara Safawiyah dan Utsmani pun bukan hanya sekedar konflik politik saja, tapi juga konflik ideologi dan juga mazhab. Puncaknya itu terjadi pada pertempuran Kaldiran tahun 1514 Masehi, di mana
pasukan Ismail I mengalami kekalahan telak nih. Kekalahan ini pun akhirnya yang menjadi titik balik dalam kepemimpinan Ismail pertama dan menunjukkan keterbatasan militernya dalam menghadapi senjata modern Utsmani. Sehingga pada masa dinasti Safawiyah ini pun berakhirnya pemerintahan dari Ismail pertama itu ditandai dengan Ismail I wafat pada tahun 1524 Masehi, yang kemudian kepemimpinannya atau pemerintahannya ini digantikan oleh putranya. Meskipun pemerintahannya ini mengalami pasang surut, warisan Ismail I sangatlah besar, yang dimana ia berhasil mendirikan dinasti Safawiyah, mempersatukan Persia dan menetapkan identitas Syiah sebagai dasar negara. Pengaruh kebijakan Ismail I ini tentunya masih terasa hingga kini, terutama dalam identitas keagamaan Iran modern. Sehingga dapat disimpulkan, Ismail pertama ini bukan sekedar pendiri dinasti biasa saja, tetapi juga arsitek peradaban Safawiyah, karena dialah yang mendirikan dinasti Safawiyah. Melalui keberanian, keyakinan, dan karismanya, ia pun berhasil mengubah arah sejarah Persia dan dunia Islam pada waktu itu. Sehingga Ismail pertama ini mampu membuktikan bahwa seorang pemimpin tunggal dapat membentuk identitas suatu bangsa untuk berabad-abad lamanya. Dan melalui kepemimpinannya, Persia berubah menjadi sebuah negara Islam yang kuat dengan identitas keagamaan yang jelas. Peran Ismail I inilah yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat membentuk arah peradaban melalui kebijakan politik dan juga agama. Nah, itu tadi video singkat mengenai salah satu tokoh yang ada di dinasti Safawiyah yang juga sekaligus merupakan pendiri dari dinasti Safawiyah, yang perannya ini mampu berdampak cukup besar bagi dinasti Safawiyah. Oke, sekian dari saya, Bening Widianingsih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mampu menambah ilmu pengetahuan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.